Ya, baik saudara-saudara, saya mau menginformasikan kepada saudara bahwa pada tanggal 6 Oktober sampai 15 Oktober saya akan memimpin suatu tour rohani bersama dengan sejumlah orang untuk mengunjungi Turki. Dan ini Turki ini adalah salah satu wilayah yang penting juga di dalam sejarah Alkitab. Kalau kita pergi ke Israel, kita akan bertemu dengan tempat-tempat yang tercatat di dalam Injil-Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tapi kalau kita ke Turki, kita akan mengunjungi wilayah-wilayah yang dibicarakan dalam kitab Kisah Para Rasul, ya, seperti Frigia, Pamfilia, ya, Antioquia, Kapadokia dan sebagainya. Nah, tanggal 6 sampai 15 Oktober ini saya akan pergi ke Turki. Nah, bagi saudara yang mau ikut tour ini bersama-sama untuk mengunjungi 7 jemaat di Asia Kecil yang dibicarakan di dalam Wahyu 2 dan 3, sekaligus juga kita ada bonus ke Kapadokia, ya. Kalau saudara mau ikut, nah saudara bisa kontak di nomor-nomor yang ada di bawah ini. Juga kalau yang mau berkunjung ke Holy Land Israel, ya, masuk dari Mesir ke Israel dan keluar dari Yordania, itu saya akan ada jadwal pada bulan November tanggal 20 November sampai dengan 2 Desember. Nah, kalau saudara mau ikut yang itu juga saudara silakan kontak nomor yang ada di layar saudara ini. Ya, itu saja. Nanti informasi tentang lain-lain termasuk tentang harga turnya silakan kontak di nomor tersebut. Tuhan memberkati. Mengapa ada nabi yang menuliskan kitab tapi Alkitab tidak mencatat kehidupan pribadinya, Pak? Seperti Alkitab mencatat kehidupan Musa secara detail. Ya, memang sejumlah kitab itu ditulis oleh orang-orang yang informasi tentang hidupnya secara detail itu banyak diketahui. Ya, misalnya Musa, Ya. Daud, Salomo, itu memang banyak diceritakan tentang mereka. Tapi sebagian penulis yang lain itu profilnya ada, keterangan tentang penulisnya ada, tapi sangat singkat, ya. Yoel, Amos, Obadya, Nahum, Mika. Paling-paling kita dapat informasi sedikit saja. Dia dari mana, kampung mana, kerja apa, anaknya siapa. Paling-paling hanya itu. Tapi satu hal yang perlu kita pikirkan adalah bahwa tidak ada keharusan bahwa kalau orang nulis kitab ini, maka informasi tentang dia harus detail atau lengkap. Tidak, karena yang penting itu bukan siapa penulisnya, tapi apa yang dia tulis. Atau apa pesan yang dia bawa dari Tuhan untuk disampaikan kepada umat. Jadi itu yang penting, sehingga kadang-kadang memang informasi tentang penulisnya sangat singkat. Bahkan kita bisa melihat juga bahwa ada juga yang kitab-kitab yang bahkan tidak diketahui dengan pasti siapa penulisnya. Ya, misalnya kitab Hakim-Hakim. Tidak ada keterangan di dalam kitab itu yang menunjukkan siapa penulisnya. Hanya berdasarkan dugaan. Orang menduga bahwa itu ditulis oleh Nabi Samuel. Ya. Kitab Rut juga begitu. Diduga ditulis oleh Nabi Samuel. Apalagi kalau masuk perjanjian baru, kita bisa lihat surat Ibrani sendiri pun itu, ya. Tidak ada yang tahu pasti siapa penulisnya. Bahkan Origenes berkata bahwa hanya Tuhan Yesus yang tahu siapa penulisnya surat Ibrani. Tapi isi surat Ibrani ternyata begitu penting, ya, yang menjawab bagaimana perjanjian baru atau khususnya di dalam Kristus. Kristus adalah penggenapan dari semua tipe, semua gambaran yang ada dalam perjanjian lama. Isinya penting sekali. Tapi penulisnya tidak jelas siapa. Ya, karena memang tidak dinyatakan secara eksplisit. Bahkan di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, di dalam teks aslinya itu tidak dicantumkan ini Injil Matius, tidak. Ya. Nah, karena itulah maka kita bisa lihat bahwa ada kitab-kitab yang ditulis oleh nabi-nabi tertentu, tapi nabinya kehidupannya tidak secara detail. Apa alasannya? Ya karena yang paling penting beritanya, bukan si penulisnya. Nah, kalau Musa, memang Musa menulis kitab tertentu, Taurat 5 kitab, dan hidupnya juga diberikan secara detail. Itu bukan karena
atau bukan semata-mata karena dia penulis kitab. Tapi yang paling penting adalah bahwa dia adalah orang yang memainkan peranan yang sangat penting dalam sejarah Israel, di mana dia dipakai oleh Allah untuk membawa kelepasan bagi Israel dari perbudakan di Mesir. Jadi karena itulah keterangan tentang Musa diberikan begitu detail, bukan karena dia menulis kitab-kitab. Ya, sedangkan nabi-nabi yang lain, ya kita menghargai mereka, pelayanan mereka, tapi mereka kalau dibanding Musa, jelas tidak bisa dibandingkan karena kitab suci juga berkata bahwa ya Musa dengan Tuhan itu hubungannya lebih daripada nabi-nabi yang lain. Jadi ditulisnya hidup Musa secara detail lebih kepada faktor sejarah keselamatan Israel keluar dari Mesir daripada sekedar seorang penulis sebuah kitab. Ya, seperti itu. Shalom saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Pernahkah saudara menonton program pengajaran iman Kristen Ku Tahu Yang Ku Percaya di Pijar TV? Kalau belum, sayang sekali. Ini adalah satu program yang sangat bagus di dalam pengajaran iman Kristen. Segeralah ikuti program ini yang disiarkan oleh Pijar TV. Dan program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini sebenarnya telah diproduksi sejak tahun 2017 dan telah menghasilkan 111 episode yang berisi pengajaran-pengajaran dasar iman Kristen, dan sejak tahun 2017 itu telah ditonton sebanyak kurang lebih 23 juta kali oleh masyarakat Indonesia dan terutama untuk orang-orang Kristen. Nah, program ini adalah produksi dari Pijar TV bekerja sama dengan Yayasan Karya Bakti Esra Soru dan juga GKIAN Revival, dan telah menjangkau begitu banyak orang di daerah-daerah yang bahkan tidak pernah kami kunjungi sekalipun. Dan berbagai macam kesaksian telah menunjukkan bahwa program ini telah menjadi berkat bagi banyak orang, di mana saya menjadi pengajarnya dan Ibu Pendeta Marta Yudano sebagai host dari acara tersebut. Dari tahun ke tahun program ini belum pernah absen diproduksi karena kami sadar bahwa program ini adalah program untuk mendewasakan atau bahkan mendidik orang Kristen dalam pengajaran iman yang alkitabiah, yang membawa pencerahan dan juga membawa jawaban bagi pertanyaan dari banyak orang Kristen atau juga pertanyaan dari orang-orang non-Kristen di seluruh Indonesia. Tahun ini program Ku Tahu Yang Ku Percaya akan diproduksi lagi, yakni pada bulan September yang akan datang. Dan untuk memproduksi program seperti ini itu membutuhkan dana yang sangat banyak. Karena itu pada kesempatan ini juga saya meminta atau mengundang saudara-saudara, Bapak Ibu yang sungguh-sungguh punya beban agar Injil dan pengajaran firman Tuhan dapat sampai pada banyak orang untuk terlibat di dalam pendanaan program ini. Dan apabila Bapak Ibu saudara-saudara digerakkan Tuhan untuk mengambil bagian dalam produksi program ini, di layar saudara ada nomor-nomor rekening. Saudara dapat mentransfer persembahan saudara yang pada akhirnya akan dipakai untuk produksi program yang memberkati banyak orang ini. Dalam beberapa minggu ke depan kami juga akan mengadakan acara Q&A atau tanya jawab seputar iman Kristen, di mana saya akan menjawab pertanyaan saudara-saudara. Saudara-saudara yang mau terlibat di dalam acara ini silakan mendaftarkan. Dan saudara boleh mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputar iman Kristen, dan saya akan memberikan jawaban alkitabiah untuk pertanyaan saudara-saudara. Dan akhirnya untuk dukungan setiap saudara bagi program ini, saya Pendeta Esra Soru dan tim Pijar TV, tim GKIAN Revival, tim Yayasan Karya Bakti Esra Soru mengucapkan terima kasih, dan mari bergandengan tangan untuk pekerjaan Tuhan yang besar di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.